Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi utamma lana syahra syiyam wa a'alana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajalil ayyam wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'ami wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah ila jami'il anam sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahli tauqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hanya dengan takwa manusia menjadi lebih mulia di hadapan Allah, sebagaimana firman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah hari yang sangat penting bagi kita semua. Hari ini menandai bahwa kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang di sepanjang harinya kita diperintahkan untuk menahan diri dari segala kebutuhan dasar manusia yang berupa makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Melalui datangnya tanggal 1 Syawal ini, berarti kita akan menghadapi hari-hari seperti biasanya, yaitu hari yang kita diperbolehkan menyalurkan segala kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, dan lain-lainnya. Pada saat manusia berpuasa, maka ia berbeda dengan binatang. Tapi ketika manusia tidak berpuasa, maka keberadaannya sama dengan para binatang. Dalam hal yang sama-sama, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hayawaninya, yakni dalam makan, minum, dan bersetubuh. Dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Khawairi telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang dalam dirinya terdapat dua entitas, yaitu entitas kebinatangan dan entitas kemalaikatan. Entitas kebinatangan yang dimaksud adalah syahwat atau keinginan untuk melakukan segala hal yang bersifat naluri, seperti halnya makan, minum, dan menyalurkan hasrat seksual, dan yang lainnya. Sedangkan entitas kemalaikatan adalah akal atau pengetahuan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mengendalikan segala keinginan yang bersifat kebinatangan. Jika sifat kebinatangan manusia tidak dikendalikan, yakni manusia akan melakukan segala hal yang ia inginkan. Ia tidak memperdulikan aturan-aturan agama, maka ia tidak jauh berbeda dengan binatang. Bahkan dikatakan oleh Al-Quran, ia lebih sesat dibanding binatang. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun, yang artinya mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Binatang diciptakan oleh Allah tidak memiliki akal, hanya memiliki syahwat semata.
sehingga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tidak mengenal aturan agama. Ingin makan, ia akan makan, apapun yang ia senangi tanpa mengetahui makanan itu milik siapa. Ingin minum, ia akan minum, apapun yang ia sukai tanpa harus tahu minuman itu milik siapa, bahkan memabukkan ataupun tidak. Ingin menyalurkan hasrat seksualnya, maka ia akan bersetubuh tanpa melalui sejumlah syarat dan rukun di dalam pernikahan. Tapi, jika sifat atau entitas kemalaikatan yang dimiliki oleh manusia berupa akal yang dapat difungsikan, yakni manusia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, selalu memperhatikan aturan-aturan agama, maka status manusia akan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Semua waktu yang dimiliki malaikat digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak makan, tidak minum, dan tidak yang lainnya. Hal ini sangat wajar dan pantas karena malaikat hanya diberi akal oleh Allah. Sedangkan manusia, jika senantiasa bisa beribadah kepada Allah, ini artinya ia telah berusaha sekuat tenaga di dalam mengelola syahwatnya atau mengekang hawa nafsunya. Manusia jenis inilah yang telah bisa memfungsikan akalnya untuk memerangi dirinya dengan menghindari segala perbuatan yang telah dilarang oleh Allah dan melakukan segala hal yang diperintahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, selama bulan Ramadan, kita semua telah diwajibkan berpuasa, yakni menahan diri dari segala makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ini artinya kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk memfungsikan akal kita atau entitas kemalaikatan kita yang berada di dalam diri kita untuk mengelola syahwat dan hawa nafsu. Karena itu patut berbahagialah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika selama 1 bulan penuh ini kita telah menjalankan puasa, tapi dalam waktu bersamaan kita harus waspada terhadap diri kita masing-masing dalam hari-hari yang akan kita jalani. Jangan sampai puasa yang telah kita lakukan tidak meninggalkan bekas apa-apa di dalam jiwa kita. Karena sebagaimana telah dijelaskan Al-Quran bahwa tujuan diwajibkannya puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bulan Ramadan adalah madrasah untuk mendidik hawa nafsu. Jika setelah melewati Ramadan, seseorang masih menjadi budak hawa nafsunya, berarti ia tidak lulus dalam menjalani pendidikan spiritual di dalam bulan puasa. Begitupun sebaliknya, jika perilaku seseorang mencerminkan sebagai pribadi yang bertakwa, yakni menjadi orang yang bijaksana, dapat mengelola dan mengendalikan syahwatnya, yakni pertanda orang itu telah lulus di dalam menjalani penempaan diri selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis telah diceritakan ketika ada sebagian sahabat selesai melakukan jihad atau berperang melawan orang-orang kafir, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ucapan selamat datang kepadanya sembari mengingatkan perlunya menjalankan jihad yang lebih besar. Lalu sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari jihad yang lebih besar?" Rasulullah SAW menjawab, "Perang melawan hawa nafsu." Dalam hadis lain telah dikatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah," yang artinya mujahid atau orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena taat kepada Allah. Imam Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya Ulumuddin menyampaikan, ulama dan ahli hikmah sepakat bahwa tidak ada cara lain untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kecuali dengan menahan hawa nafsu dan memerang atau mengekang syahwat. Dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga menjadi tempat tinggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, puasa sebulan penuh telah kita jalani. Kita pahami sebagai bekal memasuki bulan-bulan berikutnya.
Dengan berpuasa, kita terlatih dan terbiasa di dalam menahan keinginan-keinginan hawa nafsu. Karenanya, pada hari ini, hari yang meskipun kita semua dilarang berpuasa, tetapi tetap harus menjadi permulaan di dalam aktivitas untuk menahan hawa nafsu. Dalam permulaan di dalam aktivitas menahan hawa nafsu sebagai bentuk revolusi spiritual setelah menjalani puasa di bulan Ramadan. Jiwa yang bersih ada pada orang yang berhasil menahan hawa nafsunya. Dalam jiwa yang bersih dan lahir perilaku-perilaku terpuji, baik dalam interaksi kepada Allah yaitu hablum minallah, maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia yaitu hablum minan nas. Jika seseorang memiliki jiwa yang bersih, maka ia takkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kepada sesama. Dalam tradisi kita, setelah bulan Ramadan, kita memiliki tradisi halal bihalal, yakni kegiatan silaturahmi sebagai bentuk persaudaraan, dan kegiatan sungkeman serta saling bermaaf-maafan sebagai bentuk perwujudan bahwa kita tidak boleh memendam rasa permusuhan, dengki, dendam, dan sifat-sifat buruk lainnya yang bisa mengotori jiwa dan berdampak menghancurkan tatanan serta kerukunan di dalam masyarakat. Walhasil, dengan hari raya ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang telah kita jalani diterima olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu wal barrur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahir rahimir rahman. Amara bit tarahmi wal ja'alahu min dalailil iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-mutawaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdah wa an-na'matul musdah wa hadil insaniyati ila tariqil qawim. Fallahumma salli wa sallim ala wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi. Innallaha amarakum bi amri bada'am fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikatihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al bala'a wal waba'a والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.